Terima kasih, saya akan melanjutkan dari poin E, yaitu prinsip-prinsip dalam penulisan buku ajar mandiri. Yang pertama yaitu memiliki struktur dan sistematika yang baik. Bahan ajar harus diorganisir dengan struktur yang logis dan menyeluruh agar peserta didik tahu dengan jelas bagian mana yang sedang mereka pelajari. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Mencantumkan kompetensi yang akan dicapai, hal ini membantu pengajar mengarahkan proses belajar dan meningkatkan motivasi peserta didik karena mereka tahu target yang ingin diraih. Yang ketiga, menyusun dalam bab-bab atau unit pelajaran yang saling terkait satu sama lain. Materi disusun menjadi unit-unit kecil yang berurutan. Hubungan antar bab memudahkan peserta didik memahami materi secara bertahap dan mandiri atau otonomi belajar. Yang keempat, yaitu melibatkan peserta didik. Bahan ajar bukan sekedar bacaan, tapi harus memicu aktivitas seperti diskusi, latihan, atau pemberian tugas agar peserta didik terlibat secara aktif dan mental. Yang kelima, yaitu informasi dan pengetahuan yang lengkap. Berisi uraian materi yang utuh serta petunjuk cara mempelajarinya. Pengulangan atau repetisi pada konsep yang sulit sangat disarankan untuk membantu daya ingat. Yang keenam yaitu memungkinkan untuk merangkum. Materi harus disusun secara rupa sehingga memudahkan peserta didik melakukan asistensi atau membuat ringkasan dari apa yang telah dipelajari. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa, yaitu pertanyaannya, analisislah mengapa bahan ajar cetak harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, jelaskan alasannya. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Sesuai tingkat kognitif, bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa, misal bahasa yang digunakan, memudahkan mereka memahami konsep abstrak, terutama dalam mendemonstrasikan prinsip secara logis. Akomodasi gaya belajar, siswa memiliki gaya belajar berbeda, visual, auditori, kinestik. Bahan ajar cetak yang baik dapat mengintegrasikan elemen visual, gambar atau diagram untuk membantu pembelajar visual yang meningkatkan pemahaman. Yang kedua, memfasilitasi kemandirian belajar atau self-instruksional. Pedoman belajar mandiri, bahan ajar cetak sering digunakan saat guru tidak ada, terutama saat belajar di rumah. Bahan ajar yang disesuaikan akan menuntun siswa memahami materi secara mandiri melalui instruksi yang jelas, contoh dan latihan. Langkah-langkah sistematis, materi yang disusun berdasarkan kemampuan awal siswa atau prasyarat, membuat mereka tidak merasa terbebani dan dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri atau prinsip belajar tuntas. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Relevansi konteks, bahan ajar yang menggunakan contoh-contoh dari lingkungan sekitar atau kontekstual akan lebih menarik dan bermakna dibandingkan contoh yang asing. Untuk menarik, penyajian yang disesuaikan dengan minat, seperti desain visual yang menarik atau penggunaan bahasa yang sesuai usia, memotivasi siswa untuk aktif membaca dan mengerjakan tugas. Yang keempat, mengakomodasi keberagaman individu, kebutuhan khusus dan latar belakang. Penyesuaian memungkinkan belajar agar mengakomodasi siswa menjadi dengan kemampuan baca terbatas atau kebutuhan khusus. Selain itu, ia juga menyesuaikan dengan latar belakang sosial budaya dan etnik siswa. Yang kelima yaitu efektivitas pencapaian tujuan kurikulum. Penjabaran kompetensi, bahan ajar cetak harus memuat tujuan pembelajaran atau kompetensi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga guru mudah dalam mengajar dan siswa mudah dalam belajar. Evaluasi diri, bahan ajar yang baik mencantumkan soal evaluasi beserta kunci jawaban dan tidak lanjut mempermudah siswa menilai kemampuan belajar sendiri. Itu jawaban dari saya. Gimana untuk Mbak Nisa?